Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih karena semua yang sudah Tuhan buat. Terima kasih. Kesempatan yang indah untuk melayani. Mari kita buka Kolose pasalnya yang pertama. Lanjut. Ini sudah khotbah keempat dari kitab Kolose. Khotbah keempat dari kitab Kolose. Dan kita akan terus belajar. Tuhan kehendaki menyelesaikan kitab Kolose ini sampai Tuhan kehendaki kita menyelesaikan kitab Kolose. Minggu yang pertama kita belajar mengenai iman yang dikenal oleh orang. Kedua, kita belajar mengenai iman di tengah Kristus. Minggu lalu kita belajar mengenai keutamaan Kristus. Dan pada malam hari ini kita akan belajar mengenai mengapa perlu ada gereja. Mas Yo, ada catatan kita yang buat malam ini? Ada? Boleh kita pakai sama-sama? Ada catatan khotbah yang bisa tolong dibagikan supaya kita ada yang dapat kita pelajari bersama-sama. Welcome Reza, Tahere, good to see you. Gak bisa ya? Bentar, oke. Bentar. Mari kita baca Kolose 1 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan apa dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakannya kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud ketika Tuhan mengatakan kepada kita mengenai kata-kata yang Paulus sampaikan di dalam bagian ini. Saya ingin mendahului dengan cerita mengenai seorang yang bernama Rosa Mitterer di Jerman dan dengan bosnya yang penuh dengan misteri. Rosa adalah seorang yang bekerja di satu keluarga yang cukup terkenal, pejabat di sebuah negara di Eropa di sana, dan memiliki seorang bos yang perhatian sekali. Seorang bos yang sangat memperhatikan bahkan kepada binatang-binatang peliharaan yang ada di rumahnya, dan begitu care, begitu sopan dengan semua orang yang bekerja, dan sangat memperhatikan Rosa, sehingga Rosa merasa ini adalah orang yang paling baik yang pernah dia temui di seluruh dunia. Dan dia bahkan mengatakan, bahkan bosnya ini bahkan sangat ramah dengan binatang-binatangnya, dan selalu dengan sopan meminta, bukan layaknya bos yang memerintah, majikan yang memerintah kepada pembantunya, tetapi ini sangat baik bosnya. Lalu kemudian hal yang lebih memberikan surprise lagi, mengesankan dari hati Rosa adalah ketika Ani, adik dari Rosa, atau kakak dari Rosa, menikah, bosnya ini datang. Bosnya ini membela-belain bahwa anak pembantunya dia datang ketika menikah, dia datang dan mau datang ke situ. Luar biasa.
Rosa tidak terlalu tahu banyak tentang bosnya, sampai kemudian ketika dia masuk ke dalam satu tempat di kota ketika bosnya itu memang terkenal di sana, memerintah di sana, baru dia mendapati bahwa bosnya adalah, ada yang bisa melihat foto di sini? Yang di tengah-tengah itu? Adolf Hitler. Ketika diwawancarai oleh satu surat kabar, Rosa tidak percaya bahwa bosnya yang di rumah begitu luar biasa baik adalah Adolf Hitler yang memerintah dengan kejam dan jutaan orang mati di tangan bos yang di dalam rumah luar biasa baik kepada pembantu, kepada semua orang ini. Ada rahasia yang Hitler simpan, dan saya ada membaca beberapa cerita yang memang Hitler adalah orang yang suka menyimpan rahasia. Banyak rahasia yang pribadi yang dia simpan, dan ini adalah salah satunya rahasia yang mampu disimpan berabad-abad, bukan berabad-abad, tetapi dasawarsa bertahun-tahun. Orang tidak tahu, Rosa tidak tahu, dan ketika dia diwawancarai oleh satu TV di Eropa, dia berkata, apapun yang dikatakan oleh orang tentang Hitler, bagi saya, dia adalah tuan majikan yang begitu baik di rumah kami pada waktu itu. Nah, Nats yang kita baca berbicara mengenai misteri, mengenai rahasia. Dikatakan rahasia ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-26. Apa itu rahasia? Rahasia yang dikatakan yang tersembunyi dari abad dan ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Disembunyikan. Apokripto katanya. Saya bukan ingin menunjukkan kemampuan tahu bahasa Yunani karena saya hanya tahu sedikit saja. Tapi ini menarik. Kalau Anda orang-orang IT, kata encrypted yang Anda pakai, kalau pakai WhatsApp, selalu dituliskan pesan ini adalah pesan yang di-encrypt, ya, dirahasiakan, orang lain tidak dapat membaca. Ini adalah rahasia yang disembunyikan. Kata encrypted diambil dari kata apokripto yang kita lihat di dalam ayat 26 ini. Tapi kemudian rahasia ini, we're reading Colossians chapter 1 verse 24 to 29. Sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa rahasia yang disembunyikan dari abad ke abad, kemudian sekarang pada perjanjian baru dinyatakan kepada orang kudusnya, lalu kemudian rahasia ini memiliki kekayaan dan kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Oke? Apa yang dimaksud dengan rahasia yang di sini? Nah, kita bertanya, apakah rahasia itu, apakah Paulus sedang berbicara mengenai keselamatan? Apakah rahasia itu keselamatan? Keselamatan sudah dinyatakan. Tuhan sudah mengatakan ada keselamatan. Di dalam perjanjian lama ada banyak hal mengenai keselamatan. Apakah Kristus Mesias itu? Tuhan sudah berkata bahwa hambaku akan menderita di dalam kitab Yesaya pasal 52 dan 53. Dia banyak berbicara mengenai nubuatan, mengenai Mesias yang akan datang. Sehingga Mesias bukanlah rahasia, tetapi satu nubuatan yang sedang dinanti-nantikan. Apakah ini berbicara mengenai surga atau akhir zaman? Perjanjian lama banyak berbicara mengenai surga, banyak berbicara mengenai akhir zaman. Sehingga kemungkinan yang paling besar dari ajaran tadi di dalam kelas untuk para leaders dan church workers, kita berbicara mengenai doktrin. Jangan takut dengan istilah doktrin, karena doktrin adalah bahasa keren untuk pengajaran. Anda mengajar anak-anak sekolah minggu, Anda sedang mengajar doktrin kepada mereka. Betul? Anda harus tahu bahwa doktrin adalah pengajaran-pengajaran. Jadi jangan terlalu takut dengan kata doktrin. Jadi yang paling besar kemungkinan adalah gereja. Rahasia yang dimaksud oleh Paulus di situ adalah gereja. Nah, mungkin Anda akan membaca buku, mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang lain, membaca tafsiran, dan Anda akan berkata, kok berbeda? Ya berbeda karena memang masing-masing gereja memiliki penafsiran yang berbeda, dan saya meyakini berdasarkan bukti yang baru saya sampaikan tadi, bahwa rahasia yang dimaksudkan ini disembunyikan berabad-abad. Sepanjang perjanjian lama tidak ada gereja di dalam perjanjian lama. Gereja tidak ada di dalam perjanjian lama. Oke? Tapi sekarang baru dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, lalu kemudian memiliki kemuliaan dan kekayaan di antara bangsa-bangsa. Oke? Nah, Bapak Ibu,
saya sangat diberkati 4 bulan ini melayani, dan saya mencurahkan banyak waktu, dan saya menulis outline ini, garis besar ini. Saya mendorong untuk Anda pegang garis besar tersebut dari kesibukan Anda apapun. Okay? Jadi Anda tahu bahwa ketika saya maju ke depan ini, saya siap dengan catatan khotbah saya yang saya pegang, ada PowerPoint, dan ada catatan khotbah Anda yang ada di tangan. Sehingga mari pakai. Saya selalu mengajarkan kepada orang-orang, kepada jemaat saya belajar untuk satu khotbah 7-10 jam, Pendeta Irwanto pun demikian. Anda mungkin tidak punya waktu banyak untuk belajar satu nats sepanjang 7-10 jam. Mengapa tidak untuk mengambil pen, untuk ada kertas di depan Anda dan mencatat khotbah saya, kesampingkan semua kesibukan yang lain, keinginan untuk berbicara dengan teman dan yang lain sebagainya, dan belajar firman Tuhan. Mari khususkan 30 menit ke depan untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa harus ada gereja? Mengapa harus ada Safari Park Baptist Fellowship? Ada gereja di depan sana, di pintu masuk Cisarua, ada gereja di tempat yang lain, tapi mengapa kita perlu ada gereja kita di sini? Dan ini mengingatkan kita bukan saja untuk menjelaskan kepada orang lain mengapa kita perlu ada satu gereja lagi di taman sini, tetapi kita mengingatkan semua kita di tempat ini untuk mau memahami inilah alasan gereja kita ada. Gereja kita ada yang pertama untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa lain. Okay? Memberitakan firman Tuhan kepada bangsa lain. Gereja kita ada untuk memberikan pertumbuhan rohani kepada jemaat. Gereja kita ada untuk mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Oke, 3 hal ini akan kita pelajari dalam waktu cepat. Dan kita akan melihat apa ini maksud ketika dikatakan memberitakan firman kepada orang lain. Kita ada di sini, SPBF ada di sini untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Yang pertama saya ingin ingatkan kita bahwa pemberitaan Injil merupakan tugas semua orang. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan apa? Tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Paulus begitu yakin bahwa ketika dikatakan untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadaku. Kita tahu bahwa Injil diberitakan kepada kita, dan ketika kita menerima Injil tersebut, kita tidak boleh menjadi orang yang egois dengan hanya menerima Injil, menyimpan, mendalami Injil, dan tidak memberitakannya kepada orang lain. Kita dipercayakan, kata tersebut adalah dipercayakan. Ini adalah kata yang sama yang dipakai ketika orang menaruh uang mereka di bank, mendepositkan uang mereka ke bank. Kalau Anda punya uang deposito, Anda sejumlah uang, Anda mendepositokan, menyimpan uang tersebut, Anda percaya kepada bank tersebut. Anda tidak dapat datang kepada warung itu menulis di spanduknya, silakan simpan uang saya, uang Anda di sini, saya berikan uang bunga 30%. Anda tidak mau lakukan itu karena Anda tidak percaya. Anda mempercayakan tersebut karena Anda tahu bahwa bank tersebut dapat membungakan uang Anda. Demikianlah juga Injil diberitakan kepada Anda dengan maksud supaya Anda meneruskannya, firman tersebut, kepada orang-orang yang lain. Dia katakan, keselamatan merupakan anugerah bagi orang percaya. Dia katakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Anda adalah orang-orang kudus. Bukan saja mereka yang dilahirkan di Kudus adalah orang kudus, tetapi kita semua adalah, kata kudus artinya kita dipisahkan. Kita dipisahkan, kita dikuduskan. Dan ini yang menolong kita untuk memahami bahwa kita ada di sini untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan tadi saya katakan yang merupakan tugas dipercayakan kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa Tuhan menempatkan gereja kita ada di tempat ini untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, ada gereja-gereja yang punya dana besar dan mereka mengirim utusan Injil mereka ke Malaysia, ke Afrika, ke negara-negara lain. Puji Tuhan mereka dapat melakukan hal tersebut. Nah, perhatikan betapa diberkatinya gereja kita, bahwa kita tidak perlu, karena kita tidak punya uang juga, untuk mengirimkan dana
untuk mengirimkan orang mengabarkan Injil di tempat lain, tetapi perhatikan, bangsa-bangsa datang ke tempat kita. Betul? Dua sahabat ini adalah contohnya. Mereka dari negara lain datang dan Tuhan mempercayakan Injil kepada kita. Kita mempercayakan kepada mereka dan Tuhan kehendaki bulan depan anak-anak mereka akan dibaptiskan. Itu yang dimaksud bahwa kita harus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain karena ini kepercayaan yang Tuhan berikan dan Injil tersebut adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah belajar apa arti kata anugerah. Anugerah adalah, tadi kita bercanda di kelas kita sore tadi, mendapatkan sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Anugerah, grace kalau kita tahu, Anda tahu ada banyak nama grace. Anugerah adalah mendapatkan sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Itu adalah anugerah. Yang berikutnya, kita akan belajar bahwa Paulus pun berkata seperti ini. Ketika dia menulis di kitab Kolose, dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Luar biasa. Dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan ini yang harus dipegang dengan baik oleh kita ketika kita dipercayakan kabar baik ini kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah kita ada untuk memberikan pertumbuhan rohani kepada jemaat kita. Gereja ini ada untuk melihat bahwa orang yang baru bertumbuh, orang yang baru bergabung harus mendapat pengajaran sehingga mereka pun akan menjadi dewasa rohani seperti orang yang sudah bergabung 5 tahun, 10 tahun sebelumnya. Dan ini yang harus terjadi di dalam gereja kita, bahwa setiap orang yang bergabung, setiap orang yang berbakti, bukan saja masuk dan keluar dan mengatakan, oh ya saya senang sudah cek absen bahwa saya sudah ke gereja minggu ini, tetapi mereka merasakan, saya memang bertumbuh. Kehidupan kerohanian saya berbeda dengan ketika saya belum bergabung di gereja ini. Harus ada yang membuktikan, membedakan ketika mereka bergabung dengan tidak. Nah, apa yang menolong kita untuk memahami orang itu bertumbuh atau tidak? Orang itu dapat bertumbuh ketika di dalam penderitaan mereka dapat tetap memiliki sukacita. Ketika ada sukacita di dalam penderitaan mereka. Dan yang kedua, ketika mereka tetap akan terus memiliki pengharapan akan kemuliaan. Apa ini maksud dengan pengharapan akan kemuliaan? Yang pertama kita lihat, sukacita di dalam penderitaan. Nah, ini menarik ketika Anda melihat ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Lalu kemudian dikatakan, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Coba perhatikan kalimat ini. Apa yang dimaksud ketika dia mengatakan apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Apa yang dimaksud ketika dia berkata ada yang kurang pada penderitaan Kristus? Loh, bukankah penderitaan Kristus itu sempurna di atas kayu salib? Bukankah ketika dia mati di atas kayu salib dia berkata sudah selesai? Apa yang masih kurang dari penderitaan Kristus? Mengapa Paulus berkata, aku menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Apa yang dimaksudkan Paulus ketika berkata, ketika aku menderita, aku sedang menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Nah, kita harus pahami bahwa di dalam bahasa Indonesia, dua kata penderitaan itu adalah dua kata yang sama. Menderita, tetapi juga menderita dalam Kristus. Tetapi di dalam bahasa aslinya, dua kata ini adalah dua kata yang berbeda. Yang satu berbicara mengenai penderitaan, yang memang penderitaan seperti yang Paulus alami ketika dia dianiaya. Tapi kemudian ketika berbicara mengenai penderitaan Kristus, dia tidak sedang berbicara mengenai penderitaan Yesus di atas kayu salib. Apa yang sedang dia bicarakan kalau begitu? Apa yang sedang dia bicarakan ketika dikatakan apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Nah, perhatikan. Ketika Paulus masih menjadi penganiaya orang-orang Kristen, begitu menggebu-gebu semangat dia untuk membunuh, menyeret orang Kristen, dia pergi ke Damaskus, satu kota, dan di tengah perjalanan tersebut dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada dia,
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak ada pada waktu tentara-tentara Romawi menganiaya Yesus. Saulus tidak ada di situ. Saulus tidak termasuk mereka yang menghukum Yesus. Saulus tidak disebut. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Apa yang Yesus maksudkan adalah apa yang sedang diperbuat oleh Paulus adalah sedang menyesakkan Yesus. Dan sekarang apa yang Yesus minta dari Paulus adalah untuk menggenapkan penderitaan Kristus dengan terus-menerus menderita bagi Kristus karena pengabaran Injil. Dan Yesus berkata, engkau akan menderita karena namaku. Dia juga berkata seperti itu. Engkau menganiaya, tapi sesungguhnya aku memilih engkau dan engkau akan menderita karena namaku. Dan sepanjang perjalanan kehidupan Paulus, Anda melihat, kalau Anda berkata bahwa orang Kristen menjadi orang Kristen adalah selalu bahagia, selalu diberkati dalam berkat rohani, kita percaya itu. Tetapi kita selalu mendengar orang berkata, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anda harus tahu bahwa tidak demikian dengan Paulus. Dia seringkali menjadi ekor. Dia seringkali menderita. Berada di dalam penjara beberapa kali, menderita pengalaman kapal kandan. Dan dia menuliskan semuanya itu. Dan dia ingin menunjukkan bahwa walaupun di dalam penderitaan, dia tetap memiliki sukacita. Mudah untuk mengkhotbahkan tetapi susah untuk mengalami, betul? Mudah untuk mengkhotbahkan dan susah untuk mengalami. Mudah untuk menguatkan orang lain, tetapi tidak mudah bagi kita untuk mengatakan, Tuhan, mengapa bagi Anda yang Tuhan izinkan untuk mengalami COVID-19, Anda masih ingat penderitaan yang luar biasa, tapi Tuhan berkata, aku harus tetap bersukacita walaupun menderita. Anda yang harus menderita karena nama Yesus dan kemudian Anda harus bersukacita karena penderitaan yang Tuhan izinkan Anda alami. Anda harus lihat bahwa Tuhan izinkan untuk memiliki sukacita, tetapi bukan sukacita yang merupakan indikasi pertumbuhan kerohanian Anda, tetapi Anda juga harus memiliki pengharapan akan kemuliaan. Dia berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dia berkata, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. The hope of glory. Apa yang dimaksudkan dengan pengharapan akan kemuliaan? Pengharapan akan kemuliaan adalah pengharapan yang suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Bapa di surga dan kita melihat Dia berkata kepada kita, selamat datang hambaku yang setia dan benar. Aku mempersilakan kau untuk masuk ke dalam kerajaanku. Dan saat itu kita akan berkata, terima kasih Tuhan karena pengharapan yang saya miliki selama ini di dunia, pengharapan yang saya miliki selama ini tidak sia-sia dan saya memiliki pengharapan akan kemuliaan. Inilah jenis macam pengharapan yang harus kita miliki ketika kita bertumbuh. Ingat, kita sedang berbicara mengenai pertumbuhan rohani di dalam jemaat. Dua indikasi ini, paling kurang ada indikasi-indikasi yang lain cara kita mengukur. Yang pertama, sukacita ketika istilahnya apa? Gajinya 9 koma, masih tahu? Tanggal 9 sudah koma. Tetapi kita masih dapat bersukacita karena kita tahu karena kesetiaan kita Tuhan akan mencukupkan kita. Tapi bukannya karena Anda berkata Tuhan pasti mencukupkan kita bisa seenak-enaknya dengan gaji kita, dengan uang yang kita miliki. Kita harus bijaksana. Kita bersukacita ketika tidak bisa menikmati. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Dan kita sudah tahu pasti bahwa kita tidak dapat merayakan Natal seperti tahun lalu kita merayakan Natal. Orang-orang di Amerika besok akan merayakan Thanksgiving dan sudah ada perintah bahwa tidak boleh ada pertemuan keluarga besar. Harus hanya dengan keluarga di rumahnya karena angkanya meningkat. Dan itu penderitaan buat mereka. Karena Thanksgiving selalu berbicara mengenai makan keluarga, makan turkey, makan segala sesuatunya.
dan kemudian besoknya ke apotek untuk beli obat kolesterol dan obat lain-lain. Memiliki pengharapan akan kemuliaan, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini, kita tahu bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Ada slide yang hilang di sini. Mestinya ada 3. Tetapi yang berikutnya, saya tidak tahu mengapa ini dia. Oke. Yang ketiga, mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud ketika kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan Allah? Yang pertama, kuasa Allah nyata ketika Kristus hadir di gereja kita. Kuasa Allah sungguh-sungguh nyata ketika Kristus hadir di gereja kita. Dan yang kedua, kuasa Allah nyata ketika Anda memberikan diri Anda dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, ketika dikatakan apa yang dimaksud ketika kuasa Allah nyata, dia berkata kepada orang-orang di Kolose, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ is in you. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tahukah Anda? Kita tidak dapat melihat Yesus secara pribadi seperti Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Yesus ada 2000 tahun yang lalu, tapi kita dengan iman tahu bahwa melalui rohnya dia ada di dalam hati kita dan dia ada di gereja ini. Dia ada di gereja ini dan kehadiran Kristus itulah yang menguatkan kita, yang menolong kita. Beberapa bulan yang lalu, Aswin yang datang beberapa minggu yang lalu ke sini memberikan buku ini kepada saya, The Presence Centered Church. Gereja yang sungguh-sungguh memusatkan pada kehadiran Yesus. Apa yang dimaksud dengan The Presence Centered Church? Buku itu memberikan beberapa pertanyaan kepada kita. Dia berkata, bagaimana kita dapat mengetahui apakah hadirat Allah ada di dalam gereja kita? Perhatikan. Anda tahu saya ada di sini karena suara saya keras dan badan saya besar. Anda tahu Roni ada di sini. Dari jauh pun kalau Anda mendengar bahwa dia ada di sini. Kadang-kadang kita tahu, dari bacotnya aja kita tahu orang itu ada di dalam rumah atau dimanapun kita tahu. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa Yesus ada di gereja kita? Dan saya ingin katakan kepada Anda saat ini, Yesus ada di tengah-tengah kita dan Yesus sedang melihat apakah hati Anda bersama dengan Yesus. Apakah pikiran Anda sedang bersama dengan Yesus? Apakah fokus Anda ada bersama dengan Yesus? Seringkali kita tahu bahwa tubuh kita ada di dalam ruangan ini, tapi pikiran kita menerawang-rawang kemana-mana. Hati kita tidak ada di sini. Ya. Dan itu yang sedang buku ini ingatkan kepada kita. Nah, ini peringatan untuk kita, para pemimpin gereja, para pelayan gereja, para pekerja gereja kita. Ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab kalau Anda mau tahu apakah Yesus ada di gereja kita. Pertanyaan yang pertama, apakah Allah ada dalam perencanaan kita? Ada rencana-rencana yang kita sedang siapkan untuk tahun 2021. Pertanyaannya, apakah Yesus ada di dalam perencanaan tersebut? Sebagai gereja begitu. Tetapi sebagai pribadi, kita juga harus bertanya, apakah rencana kita ketika kita mau berkata, saya mau selesai kuliah, saya mau menempuh perjalanan tinggi, saya mau menikah, saya mau melamar di kantor ini, dan lain sebagainya, apakah Kristus disertakan oleh Anda dalam perencanaan tersebut? Lalu kemudian, apakah kita merasakan inisiatif Allah di dalamnya? Apakah sungguh-sungguh ini didorong inisiatif oleh Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mendoakannya? Nanti di coworkers meeting kita akan berbicara mengenai satu program, satu rencana besar yang sedang kita gumulkan. Tetapi kita mau bertanya, apakah kita sedang sungguh-sungguh mendoakan hal tersebut? Natal 3 minggu, 4 minggu lagi. Apakah itu bagian dari ritual kekristenan kita, program kita? Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mendoakan semua perencanaan tersebut? Apakah ini sesuai dengan firman-Nya? Apakah ini melanggar perintah Tuhan? Pertanyaannya yang berikutnya, apakah pemimpin-pemimpin kita sehati dalam hal ini dan sungguh-sungguh merasakan tuntunan Tuhan dengan jelas ketika kita melaksanakan program ini dan program itu? Oke? Kelas bahasa Inggris. Ada 3 kata yang perlu kita pakai. A 3-word evaluation. Dari buku ini.
Was God there? Apakah Tuhan ada di sini? Saya ingin bertanya kepada Anda, dan Anda lihat semua di sini. Perhatikan. Apakah Tuhan ada di dalam gereja kita? Apakah Tuhan ada di dalam perencanaan kehidupan Anda? Apakah Tuhan ada di dalam pikiran Anda? Apakah Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang Anda lakukan, doakan, dan gumuli? Saya tidak tahu mengapa PowerPoint saya, tetapi ada kuasa Allah yang juga nyata ketika Anda memberikan diri Anda dipakai oleh Tuhan. Ayat 29. Paulus berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Perhatikan, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berkata ada kuasa Allah yang nyata, dan ketika hadirat Allah ada di dalamnya, dia akan memakai saya. Bukan saja dia memakai saya, perhatikan, dia bekerja di dalam kita, dan ketika dia bekerja, karyanya nyata, luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada sekelompok orang, mungkin saya sudah pernah ceritakan ini kepada beberapa dari Anda, tetapi ada Legio 12 Fulminata, The Thunder Legion atau Legion of Thunder. Pasukan Romawi di abad keempat yang terkenal begitu bengis, begitu kejam, begitu kuat, begitu luar biasa dahsyat. Tidak ada kerajaan-kerajaan yang mampu, tentara-tentara yang mampu mengalahkan mereka. Luar biasa. Dan setiap orang tersebut harus menandatangani bahwa mereka harus menyembah setia kepada kaisar. Pada waktu itu Konstantin belum menjadi kaisar Romawi, mereka masih menyembah berhala, dan semua tentara harus menyembah, mengakui setia kepada kaisar. Ada 40 tentara yang kemudian berkata tidak, mereka sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kemudian mereka berkata, tidak, kami tidak mau menyembah kepada kaisar. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel. 40 orang tersebut diminta oleh panglimanya untuk berkata, tinggalkan iman kekristenan kamu, sembah kaisar. Dan mereka berkata, tidak, sekali-kali kami tidak akan mau melakukan tersebut. Mereka berkata, oke, mau atau kami harus rendam Anda di danau yang sedang membeku pada waktu itu. Mereka berkata, kami lebih memilih mati daripada meninggalkan Yesus Kristus. 40-40-nya diperintahkan untuk menanggalkan pakaian mereka, masuk ke dalam danau, direndam semalam-malaman karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan mereka sampai mati mampu untuk menahan semuanya itu karena ada kuasa Allah yang luar biasa, yang nyata dalam diri mereka. Kalau Anda membaca di dalam kitab Wahyu pasal 3, ada khotbah mengenai, tapi saya ingin pakai ilustrasi. Saya tidak tahu kapan kita akan belajar kitab Wahyu, tetapi ada surat kepada jemaat di Laodikia, gereja yang suam-suam kuku. Dan kepada kepada jemaat yang di Laodikia, Yohanes berkata, engkau tidak panas atau engkau tidak dingin. Karena engkau tidak panas atau tidak dingin, kau suam-suam kuku, aku mau memuntahkan engkau. Nah, kita bisa minum air biasa, air suam-suam kuku, tapi saya yakin tidak ada satupun dari Anda yang suka Coca-Cola yang suam-suam kuku. Semua mau minum Coca-Cola harus dingin. Kalau nggak dingin, bukan Coca-Cola atau Sprite. Minuman soda kita nggak suka untuk minum kalau nggak dingin. Kopi kita harus minum panas. Udah suam-suam kuku udah nggak enak rasanya. Tetapi ada jemaat yang diperintahkan, yang ditegur oleh Yohanes karena mereka suam-suam kuku, karena kehidupan mereka tidak sungguh-sungguh memancarkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan pertanyaan kita adalah, apakah gereja kita ada karena gereja kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa lain? Memberitakan firman Tuhan. Lalu apakah kita ada di sini karena kita tahu bahwa jemaat kita harus dan akan dan sedang mengalami pertumbuhan rohani? Dan yang paling penting saya merasakan dari sini, apakah kita semua sedang merasakan kuasa Allah di dalam kehidupan kita? Saya yakin itu yang dimaksud oleh Paulus ketika dia sedang berbicara mengenai rahasia
yang sudah disembunyikan berabad-abad. Misteri yang sedang dia sembunyikan oleh Tuhan berabad-abad. Dan dia sedang ingin tanya kepada kita, mengapa harus ada Safari Park Baptist Fellowship? Anda jawab pertanyaan ini. Apakah sebagai anggota gereja, bagian dari gereja ini, Anda sudah memberitakan firman, mengabarkan Injil, Anda sudah mengalami pertumbuhan rohani, dan Anda sudah mengalami kuasa Allah yang nyata di dalam kehidupan bergereja dan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan di dalam kehidupan kita di dalam keluarga kita. Bapa,